keanehan pun mulai terjadi. Rere mengikuti tarian yang dilakukan oleh Ibu Maiswari itu. Re, bangun Re. Re, bangun Re. Bangun, sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam. Saatnya saya teruskan part kedua. Kali ini tulisan dari Restu Wiratmaja. Re, Mama meninggal karena ulah salah satu dari keluarga cowok kita yang mengaktifkan roh pemuja iblis yang biasa menari sebelum surup tiba. Iblis itu akan menjerumuskan setiap manusia hingga ke dalam lembah kegelapan yang paling dalam. Siapa anggota keluarga kita itu, Pak? Dia yang akan mencari darah dan daging kamu sebagai sebuah ritual penyerahan diri terhadap kepercayaan sesatnya. Orang itu bernama Tri Maheswari, adik dari ibu kamu. Ritual pemanggil. Banyak hal yang tidak diketahui oleh Rere sendiri mengenai keluarganya. Terlepas dari memanggil Bu Ketut, beberapa opsi mulai berkedatangan. Pak Made menimpai bahwa adik dari istrinya, yakni Bu Maheswari, adalah pelaku sekaligus dalang dari kematian istrinya itu. Beberapa hari sebelum ibumu meninggal itu, Re, Bu Maheswari selalu menjenguk ibumu. Namun tanpa disadari oleh kita semua, Bu Maheswari melakukan ritual-ritual pemanggilnya. Ritual pemanggil itu apa, Pak? Sama halnya dengan yang dilakukan oleh banyak orang jika ingin menumbalkan seseorang. Ritual pemanggil itu bertujuan untuk membangkitkan roh iblis penari di dalam tubuh Bu Maheswari. Rere kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya itu. Rere juga dibingungkan oleh banyak opsi mengenai kematian ibunya yang misterius itu. Memang sulit dipikirkan secara nalar. Tidak baik kita memiliki opsi atau argumen jika fakta yang terjadi belum jelas, kan, Pak? Iya, benar katamu. Tapi ini semua belum jelas, tidak sempurna dengan apa yang kita harapkan. Namun barangkali kamu kurang percaya ya. Coba datangilah rumah Bu Maheswari. Akan ada banyak keanehan yang terjadi walau kamu baru memasuki rumahnya. Itu dikarenakan iblis penari berada di dalam jiwa Bu Maheswari dan menyatu penuh dengannya. Suara Pak Made itu membuat Rere merinding. Rere masih memikirkan sesuatu. Ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya mengenai kematian ibunya. Ada yang ingin kamu tanyakan, Re? Tanya Bapak Made kepada Rere. Bu Maheswari itu apa hubungannya dengan ibu? Apa ada hubungannya dengan Bu Maheswari? Pak Made terdiam sejenak. Dia mengangkat wajahnya ke arah langit-langit rumah. Sederhananya begini. Bu Maheswari itu sangat tergila-gila dengan ilmu hitam yang tersembunyi dalam diri keluarga kita. Sejenak Bapak berpikir, mengapa Bu Maheswari memiliki keinginan semengerikan itu? Lambat laun, ibumu membuka semuanya. Ada garis gelap yang terpancarkan dalam hati Bu Maheswari, seperti lorong yang panjang dan jauh. Di sekitarnya terpancarkan dengan cahaya gelap yang tidak semua orang bisa memasuki di dalamnya. Dan kamu tahu nggak, Re? Siapa orang yang berada di dalam sana? Rere menggeleng kepala. Dia adalah Bu Maheswari yang sedang dipasung oleh iblis penari itu. Rere terkejut bukan main. Jadi selama ini dalam perjalanan ibunya selalu menampakkan diri di setiap perjalanannya karena ingin memberitahu sesuatu yang dianggap sangat penting. Dan sesuatu itu hanya bisa dilakukan oleh Rere sendiri dengan cara menyelesaikan sesuatu, yaitu dengan kemampuan yang ada dan berkembang dalam waktu yang akan mendatang. Artinya, Bu Maheswari
menerima kontrak dari iblis itu dan membiarkan tubuhnya dikendalikan oleh iblis penari dengan cara menumbalkan ibumu sebagai awal pembuka gerbang dan disebut dengan Trah Getih Telu. Trah Getih Telu, Pak. Apa itu? Kamu adalah keturunan ketiga dari Butokala. Kamu juga adalah orang yang bisa memadamkan iblis penari itu, nak. Ya tentu, iblis penari itu ada di dalam diri Bu Maiswari. Bukan hal itu saja. Sebelum Bu Maiswari menjadi seorang iblis, kamu harus menyelesaikan dengan cepat. Karena jika tidak, semuanya akan terlambat. Pak Made memotong pembicaraannya. Rere semakin penasaran dengan apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh bapaknya itu. Maka nyawamu yang akan menjadi taruhannya, Re. Raga yang kosong. Rere terkejut mendengar ucapan yang sangat frontal itu. Dia tak tahu menahu akan masalah keluarganya. Namun sekarang, ketika bapaknya membuka aib keluarganya yang sebenarnya, Rere seperti orang yang memiliki raga namun tidak ada jiwanya. Raganya seakan-akan kosong tak berisi. Kamu kenapa, Re? Kaget ya? Ini itu ideologi yang salah kan, Pak? Benar, Re. Ini semua memang pernah terjadi. Rere beranjak bangkit. Dia menatap wajah bapaknya dengan tidak percaya diri. Papa, tahu apa yang sedang sekarang Rere rasakan setelah mendengar semua omong kosong ini? Rere sepertinya raga yang kosong. Rere gak paham. Rere bingung, Pak. Butokala, apa itu iblis penari, apa itu ritual. Rere gak tahu itu semua, Pak. Rere gak mau dengar itu lagi. Rere teriak. Kendra yang memandang Rere sedang marah hanya bisa terdiam. Dia tahu posisi Rere saat itu sangat tidak menguntungkan. Rere diberitahu pengetahuan tentang Butokala, iblis penari dan ritual. 3 aspek pendukung kehancuran Rere yang harus diselesaikan dan dipecahkan teka-tekinya. Iblis penari yang disebut-sebut sebagai dalang kematian Buketut merupakan iblis pemanggil yang berasal dari salah satu Trah yang memiliki garis keturunan yang mampu siap untuk melakukan kontrak di antara keduanya. Kontrak itu seperti menggelamkan diri ke dalam kegelapan dan siap untuk melakukan apapun demi terciptanya perjanjian itu. Ibu Rere sendiri merupakan orang yang memiliki garis keturunan yang mampu berkontrak itu. Berkontak langsung bersama iblis penari karena memang dia juga tidak melanggar aturan. Namun, dalam beberapa dekade yang lalu, Ibu Rere sempat terpikirkan untuk atau tidak mewakili dalam keluarga agar bisa berkontraksi langsung dengan iblis itu. Kendra sendiri adalah orang yang selama ini mengetahui akan masa lalu Rere yang sangat berantakan itu tentunya. Ken, kelak, jika Rere kembali, tolong jauhkan dia dengan adik ibumu. Dia adalah orang yang selama ini mengincar keturunan ibumu, yaitu Rere, satu-satunya keturunan. Itu adalah pesan dari Ibu Rere kepada Kendra saat masih hidup. Kendra menyetujui itu. Ketika kematian Ibu Rere telah dekat, Kendra sengaja untuk tidak berkomunikasi dengan Pak Made karena dia adalah orang yang berada di balik layar untuk menghancurkan kehidupan Rere. Rere sendiri belum menerima dengan sepenuhnya akan kematian, ya tentu dikarenakan beberapa hal yang tentu sangat di luar nalar itu. Iblis penari itu memasuki tubuh seseorang hingga membalung atau sampai tulang belulang. Jika seorang telah berkontraksi dengannya, maka seluruh tubuhnya akan diambil alih. Begitu juga dengan pemikirannya. Dia akan dibawa di suatu tempat yang gelap. Di tempat itu terdapat singgasana iblis yang dikenal dengan tempat kedengkian. Karena konflik masalah yang tak berujung, akhirnya Rere pun menuju ke tempat Bu Maiswari. Awalnya tindakan Rere ini dianggap oleh Kendra sangat berbahaya. Awalnya Kendra larang karena berbagai hal.
Namun Rere tetap bersikukuh untuk mengikuti isi hatinya agar kehidupannya tidak terbebani dengan masa lalu ibunya. Rere pun meminta kepada Kendra untuk mengantarkan dirinya kepada Ibu Maeswari. Karena merasa ini adalah tekanan, Kendra pun menyetujuinya dengan syarat Rere tidak boleh bersentuhan langsung dengan Ibu Maeswari. Alasan Kendra tidak membolehkan Rere untuk menyentuh Ibu Maeswari adalah karena berbagai hal. Di antaranya, Kendra tidak mau jika iblis penari itu berpindah ke tempat Rere. Rere pun menyetujuinya. Dengan sembunyi-sembunyi mereka berdua berangkat menuju rumah Ibu Maeswari. Pak Made tidak tahu menahu tentang apa yang direncanakan mereka. Perjalanan diliputi dengan berbagai macam pertanyaan aneh di dalam diri Rere. Mengapa iblis itu menginginkan Rere sebagai tempat bersemayam iblis penari itu? Kendra hanya bisa menjawab bahwa Rere adalah Trah Getih Telu, keturunan darah ketiga yang mampu mewarisi iblis penari itu. Lain halnya dengan Kendra, dia mungkin akan menjadi beban dari perjalanannya. Rere tidak ingin mewarisi iblis penari yang disebut-sebut sebagai petanda keburukan baginya. Dia juga tidak mau ada korban yang berjatuhan setelah ibunya. Setelah sampai, Rere pun langsung disambut oleh Ibu Maeswari dari depan. Ibu Maeswari ingin memeluk Rere, namun Kendra mencegahnya dengan alasan bahwa Rere sedang mengidap penyakit menular. Ibu Maeswari hanya tersenyum. Dia kemudian mempersilahkan keduanya masuk ke dalam rumahnya. Nak, bagaimana kabarmu? Apa kamu sehat? Tanya Ibu Maeswari. Sehat. Bagaimana kabar ibu? Kurang baik ini, nak. Semenjak kematian ibumu, aku dirundung banyak masalah dan juga membutuhkan pertolonganmu, nak. Jelas Ibu Maeswari. Pertolongan apa, Bu? Tanya Rere pelan. Kendra memiliki firasat yang kurang enak ketika tangan Ibu Maeswari mendekati tangan Rere. Sepertinya Ibu Maeswari ingin curi-curi kesempatan agar bisa menyentuh tubuh Rere. Bantulah aku, nak, ucap Ibu Maeswari sambil menyentuh tangan kanan Rere. Kendra pun langsung berteriak kencang karena itu sebuah pantangan. Jangan sentuh. Rere pun tak sadar dia ketika tangannya disentuh oleh Ibu Maeswari. Kendra, sudah berapa lama kamu menghalangi jalanku? Kamu tahu kan, kamu bukan salah satu dari keluarga kami. Kamu hanyalah anak pungut, jelas Ibu Maeswari. Rere tertidur sejak saat itu. Kendra mencoba untuk membangunkan Rere, namun tidak berhasil. Suasana mencekam. Ibu Maeswari segera menjalankan ritualnya. Dia menyanggul rambut panjangnya, kemudian menari-nari tarian Bali di hadapan Kendra. Ini adalah persembahan untuk pewaris Trah Getih Telu. Iblis, ini adalah keinginannya. Senyum Ibu Maeswari benar-benar menyeramkan saat itu. Kendra segera mengangkat tubuh Rere. Dia membawanya keluar dari rumah Bu Maeswari. Tahan, Re, tahan sebentar lagi. Tahan ya, Re, tahan sebentar lagi ya, ucap Kendra. Rere terbangun dari pingsannya dan menatap wajah Kendra dengan tatapan yang mengerikan. Lepaskan aku, teriak Rere. Kendra pun melepaskan Rere begitu saja. Keanehan pun mulai terjadi. Rere mengikuti tarian yang dilakukan oleh Ibu Maeswari itu. Re, bangun, Re. Re, bangun, Re. Bangun, sadar. Rere tersenyum lebar. Dia sedikit demi sedikit membuka bajunya dan hanya menyisakan baju dalamnya saja. Kendra segera menutup baju Rere, namun tetap saja ditolaknya. Kendra bingung harus melakukan apa. Sudah dulu ceritanya, besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.